Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Seorang raja Kediri bernama Jayabaya atau yang biasa disebut Joyoboyo, dikenal sebagai putra Jawa yang memiliki pengetahuan sakti lantaran bisa meramalkan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Usut punya usut, sejumlah sumber mengklaim ternyata kelahiran Bapak Presiden Jokowi sudah diramalkan oleh Joyoboyo. Bicara soal ramalan memang tak bakal ada habisnya, lantaran prediksi yang berkembang kebanyakan di luar nalar manusia. Sejauh ini dunia mengenal sosok Nostradamus yang hidup di periode tahun 1503 hingga 1566. Dikenal sebagai seorang ahli nujum terkemuka yang memprediksi beberapa peristiwa besar di dunia, seperti revolusi Prancis, kebangkitan diktator Adolf Hitler, dan serangan 11 September di World Trade Center, Amerika Serikat. Tak kalah dengan Nostradamus, Indonesia juga memiliki putra Nusantara yang ramalannya tak kalah ampuh. Pria berpengetahuan sakti itu bernama seorang Raja Kediri bernama Jayabaya yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait ramalannya mengenai masa depan Pulau Jawa. Sejumlah ramalannya yang diklaim terbukti ialah soal kedatangan bangsa asing, Belanda ataupun Jepang yang menjajah bumi pertiwi. Kemudian soal pemimpin negara, kereta, pesawat, hingga sosok pemimpin fenomenal Ratu Adil. Ramalan Jayabaya ditulis ratusan tahun lalu oleh seorang raja yang adil dan bijaksana di Mataram. Raja itu bernama Prabu Jayabaya. Ramalannya sendiri banyak dipercaya oleh masyarakat Jawa. Salah satunya soal ramalan yang melegenda adalah tentang Satrio Piningit. Ramalan itu tertulis di buku Jangka Jayabaya. Satrio Piningit banyak dibicarakan orang, disebutkan akan muncul di saat negeri ini dalam keadaan kacau balau. Menyadur dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 Satrio Piningit, yakni Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topo Ngrame, Satrio Piningit Hawong Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Banyak pihak mengaitkan ramalan Jayabaya tersebut dengan sejumlah presiden di Indonesia, mulai dari Bapak Soekarno hingga Jokowi. Soekarno untuk yang pertama yaitu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, berarti
tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara ataupun Ginunjoro, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat. Tokoh tersebut yang dimaksud ditaksirkan sebagai Bapak Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa tahun 1945 hingga 1967. Soeharto, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Ini menggambarkan tokoh pemimpin yang berharta dunia ataupun mukti, juga berwibawa dan ditakuti, namun akan mengalami suatu keadaan yang selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan, atau yang disebut kesandung kesampar. Tokoh yang dimaksud itu ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, berkuasa tahun 1967 hingga 1998. Habibie, Satrio Jinumput Sumela Atur. Ini merupakan tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut atau jinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi, atau sekedar menyelingi saja. Sumela Atur. Tokoh yang dimaksud ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, yang berkuasa tahun 1998 hingga 1999. Gus Dur keempat, Satrio Lelono Tapangrami, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia. Lelono, akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup atau rohaniawan, yang biasa disebut Tapangrami. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden keempat Republik Indonesia, yang berkuasa pada tahun 1999 hingga 2000. Megawati, Satrio Piningit Hawung Tuwuh, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya, atau yang biasa disebut Hawung Tuwuh. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, yang berkuasa tahun 2000 hingga 2004. SBY, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong atau dari menteri menjadi presiden, dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan Pambukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik, manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satrio Piningit, atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati, Satrio Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, hingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Bapak Jokowi, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan
atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Sang Maha Pencipta. Sinisihan Wahyu. Dengan selalu bersandar hanya kepada Sang Pencipta alam semesta, insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Sementara menurut seorang warganet di jejaring sosial Twitter, dia mempercayai bahwa sosok Jokowi sudah diramalkan oleh Jayabaya. Berikut penjelasannya. Pada suatu masa nanti, bekas kerajaan Majapahit akan lebih adil dan makmur apabila dipimpin oleh anak yang lahir di dekat Gunung Lawu. Rumahnya pinggir sungai. Masa kecilnya susah tukang cari kayu. Badannya kurus seperti Krishna. Wataknya keras kepala seperti Baladewa. Kalau memakai baju tidak pantas. Ada tahi lalat di pipi kanannya dan mempunyai pasukan yang tidak kelihatan. Nah, itulah bunyi ramalan tersebut yang menjelaskan tentang bahwa Bapak Jokowi itu ternyata sudah ada di dalam ramalan Jayabaya, bekas Majapahit, yaitu Pulau Jawa, Indonesia. Rumahnya di dekat Gunung Lawu, yaitu Solo. Tinggal di pinggir kali, yaitu Kali Anyar. Tukang kayu, bisnis mebel. Berperawakan kurus, baju tidak pantas, tidak berlente. Tai lalat di pipi kanan. Pasukan tak terlihat, yaitu sosmed. Kendati demikian, tak diketahui lebih lanjut terkait apakah pernyataan tersebut benar adanya. Namun semua hal tersebut kepercayaan kembali kepada diri kita masing-masing, yang diharapkan untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kamu. Dan saya tidak berhenti dan tidak lelah untuk mengingatkan agar selalu bijak dalam menerima setiap informasi. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.